Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang mulia,
dan segenap para musyahidin, musyahidat, para penyimak acara yang mulia ini dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai provinsi, dari berbagai negara, melalui audio video streaming Asy-Syifa wal Mahmudiyah, yang semuanya insya Allah selalu Abuya doakan semoga kita semua umat baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu ada dalam jaminannya. Dosa-dosa kita semua semoga diampuni oleh Allah. Aib kita semua semoga ditutupi oleh Allah. Doa-doa kita semua semoga dikabulkan oleh Allah. Umur kita semua semoga dipanjangkan oleh Allah. Disehatkan jasmani dan rohaninya, dihujani dengan rahmat dan keberkahan dari Allah, dihujani dengan hidayah dan taufiknya, dihujani dengan nikmatnya dan rizkinya, dihujani dengan pertolongannya, dihujani dengan segenap anugerahnya, dilancarkan segala urusan, diselamatkan dari segala musibah, dari segala bencana, dari segala penyakit dan segala wabah, terutama corona, Omikron dan yang lainnya. Semoga cepat diangkat oleh Allah dari muka bumi ini, diganti dengan segala kebaikan. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari kejahatan makhluknya, dan khususnya dari kejahatan setan, dan juga dari kejelekan hawa nafsu, dan dari tipuan dunia. Dan semoga kita diselamatkan dari buruk-buruknya takdir. Dan semoga di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua dijadikan ahli surganya, diselamatkan dari api nerakanya, diselamatkan dari murkanya, diselamatkan dari azabnya. Terkhusus bagi warga di sini, keluarga besar RW 08, berikut juga RW 07, Bapak RW-nya juga hadir ya, dari RW 7 dan RW 8. Semua masyarakatnya, bahkan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar ini termasuk perumahan Marken. Semoga melalui majelis ini semuanya mendapatkan barokah yang melimpah dalam segala hal. Tahukah bahwa keberkahan itu adalah ditambah-tambahnya segala kebaikan? Jika barokah bersemayam pada apapun, maka di situ akan bertambah kebaikan. Kalau barokah bersemayam di umur kita akan penuh dengan kebaikan yang tidak pernah berhenti. Kalau barokah bersemayam pada kesehatan kita, maka di dalam kesehatan kita akan terus bertambah kebaikan. Kalau barokah bersemayam di akal kita, di hati kita, maka akal kita, hati kita
akan terus bertambah kebaikannya. Kalau barokah bersemayam dalam ucapan kita, maka setiap kalimat, setiap huruf yang keluar dari lisan kita akan menjadi kebaikan yang tiada henti. Kalau barokah bersemayam pada jasad kita, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki akan terus bertambah kebaikannya. Kalau barokah bersemayam pada tenaga kita, maka karya apapun yang kita lakukan akan barokah semuanya. Allah. Kalau barokah bersemayam dalam pengetahuan yang Allah ajarkan kepada kita, maka setiap pengetahuan yang hadir dalam hati kita dan dalam hati orang lain, maka semuanya akan bertambah kebaikannya. Kalau barokah bersemayam pada rumah tangga kita, maka dalam rumah tangga kita akan terus bertambah kebaikannya. Kalau barokah bersemayam di keturunan kita, maka semua keturunan kita akan menjadi orang-orang yang baik dan akan melahirkan kebaikan yang tiada henti. Allah, kalau barokah bersemayam pada jabatan kita, maka di jabatan kita akan penuh dengan warna-warni kebaikan yang tiada henti. Kalau barokah bersemayam pada rizki yang Allah rizkikan kepada kita, seperti yang kita minta dalam doa kunut subuh, wa barik li fima a'tait, ya Allah berkahkan bagi hamba fima a'tait, dalam segala perkara yang Kau berikan kepada hamba. Maka semua yang Allah rizkikan kepada kita akan melahirkan warna-warni kebaikan yang tiada henti. Itulah barokah. Maka barokah itu sangat mahal. Barokah itu harus dicari. Barokah itu harus diburu. Kita harus menjadi pemburu barokah, kan? Pahami oleh kita. Nah, di antara yang menjadi sebab lahirnya keberkahan adalah kumpulan seperti ini. Di mana dalam kumpulan seperti ini disampaikan nasihat-nasihat Allah, disampaikan pengetahuan yang datang dari Allah, dari wahyu Allah, dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelasan makna-makna Quran, dan juga dari lisan-lisan para ulama Allah yang merupakan penjelasan dari makna Quran dan makna sunnah. Maka kumpulan yang di sana dibentangkan ilmu Allah, kumpulan itu akan dihujani oleh Allah dengan keberkahan, dihujani oleh Allah dengan kasih sayangnya, dihujani oleh Allah dengan ridhanya, dihujani oleh Allah dengan ampunannya. Setiap yang hadir di majelis seperti ini, sadar atau tidak sadar, dosanya akan diampuni oleh Allah. Orang yang hadir dalam majelis seperti ini, sadar atau tidak sadar, derajatnya akan terus dinaik-naikkan oleh Allah. Orang yang hadir dalam majelis seperti ini, sadar atau tidak sadar, alam hatinya yang tadinya gelap gulita akan diganti dengan cahaya yang menerangi hatinya. Orang yang hadir dalam majelis seperti ini, sadar atau tidak sadar, najis-najis yang ada di hatinya akan Allah buang, Allah sucikan jiwanya, dan Allah dandani dengan sifat-sifat yang terpuji di dalamnya. Ketika alam hati sudah berubah menjadi baik, maka apa yang diucapkan adalah kebaikan, apa yang dilakukan oleh tangan adalah kebaikan.
kaki melangkah kemana saja, akan melangkah kepada kebaikan, dan langkahnya adalah langkah kebaikan. Duduk dimanapun, maka duduknya akan menjadi kebaikan. Allah, segala karya-karyanya akan menjadi kebaikan. Maka kehidupan manusia yang hatinya sudah baik, kehidupannya akan penuh dengan kebaikan. Rumah tangganya akan penuh dengan kebaikan. Ketika bergaul dengan siapapun manusia, apa dengan sesama muslim atau dengan non muslim, maka pergaulannya akan penuh dengan kebaikan. Bahkan ketika bergaul dengan binatang sekalipun, bergaul dengan lingkungan, dengan tanah, dengan api, dengan air, dengan udara, dengan apapun, akan penuh dengan kebaikan. Kenapa? Karena alam hatinya sudah berubah menjadi baik. Ini yang Nabi katakan dalam hadisnya. Ingat, idza soluha soluhal jasad kullu, wa idza fasada fasadal jasad kullu. Kalau baik hatinya, maka yang dilakukan oleh jasad semua akan baik. Kalau sudah rusak alam hatinya, maka yang dilakukan oleh jasad semua akan rusak. Sehingga kehidupan ini akan menjadi rusak. Baiknya kehidupan manusia karena baik hatinya, rusaknya kehidupan manusia karena rusak hatinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya, Nabi kita semua, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar memperbaiki alam hati manusia. Dan Rasul manusia yang paling pertama yang hatinya sudah baik, yang hatinya sudah suci. Dan kesucian alam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibandingi oleh hati siapapun di alam semesta ini dalam hal kesuciannya. Hati semua para wali suci, hati semua para nabi suci, hati semua para rasul suci, hati semua para malaikat suci. Namun tingkatan kesucian itu berbeda-beda. Semua tidak ada yang bisa membandingi kepada maqam kesucian hati baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ketinggiannya maqam derajat kesucian hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi mendapatkan kedudukan bisa melihat zat Allah, di mana semua nabi, semua rasul, semua malaikat sekalipun, para wali-wali Allah tidak bisa melihat zat Allah sebelum meninggal dunia, kecuali kelak nanti di surga. Yang hanya bisa melihat Allah adalah pandangan hatinya saja. Dan itu pun di kelas para wali ke atas. Kalau orang yang belum jadi wali, hatinya hanya meyakini kepada Allah, hatinya hanya percaya penuh kepada Allah, dan itu sudah mencukupi kriteria untuk bisa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi. Asal hati iman, asal hati percaya penuh, asal hati cinta dan ta'zim kepada Allah dan kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mata hati tidak bisa melihat Allah. Karena hati yang sampai kepada martabat bisa melihat Allah itu hati yang betul-betul kesuciannya tingkat tinggi.
Maka orang-orang yang ingin hatinya bisa menyaksikan keindahan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, bisa menyaksikan nur tajallinya Allah Jalla Jalaluhu wahdah, mereka semua melalui proses yang lama, proses yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, memerangi setan dan memerangi hawa nafsu, tidak membiarkan setan berkutik, tidak membiarkan hawa nafsu ikut campur Allah. Dan waktunya yang sangat lama, sampailah mereka kepada martabat ma'rifat kepada Allah dengan ma'rifat yang sempurna. Sampailah hatinya kepada Rabbnya, kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka melihatlah hatinya kepada Tuhannya. Ini tidak bisa dicapai oleh umumnya manusia, hatta muslim sekalipun. Makanya dalam tingkatan keilmuan dalam Islam ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan ilmu syariah. Yang kedua adalah tingkatan ilmu thariqah. Barulah yang ketiga buahnya adalah haqiqah. Orang ingin sampai kepada haqiqah, tentunya prosesnya harus mengarungi dulu ilmu syariah. Dari A sampai Z. Yang dimaksud syariah di sini dari mulai ilmu keimanan dan ilmu keislaman, ilmu aqaid, akidah yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan utusan Allah, yang berkaitan dengan apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih dan mutawatir, daripada perkara-perkara yang gaib, termasuk tanda-tanda kiamah yang akan datang, termasuk tentang alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur, tentang kiamah, tentang mahsyar, tentang diprosesnya, diauditnya, semua nikmat yang Allah berikan kepada manusia dan bangsa jin, yang disebut dengan hisaban, dihisab dan diperiksa semua perbuatannya, hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Dan di sana juga nanti akan ada proses penimbangan perbuatan. Sekecil apapun amal akan ditimbang. Allah menciptakan timbangan yang teristimewa, yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Ini ciptaan Allah, produk Allah, di mana perbuatan jasad dan perbuatan hati bisa ditimbang. Beratnya seberapa bisa ditimbang Allah. Imma itu kebaikan, wa imma itu keburukan, nanti akan ditimbang. Dan kelak nanti diberitakan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua amal kebaikan dan keburukan yang sudah dicatat oleh malaikat raqib dan atid siang dan malam, sampai detik kematiannya, itu semua kitabnya dikumpulin, dirapiin, nanti ditaburkan di atas kepala semua manusia. Masya Allah, agar ditangkap oleh tangannya. Dan di sana Allah sudah memberikan kaidah, siapa yang bisa menangkap
buku catatan amalnya sendiri dengan tangan kanannya, itu pertanda ahli surga. Siapa yang menangkap buku tersebut dengan tangannya yang kiri atau jatuh ke punggungnya, ini pertanda ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Lalu proses dilewatkan di atas siratal mustaqim. Ini akan terjadi. Allah sampai kepada ahli surga masuk ke surga. Semoga kita menjadi ahli itu. Amin. Dan abadi di surga. Dan bertemu dengan Allah di surga. Bertemu dengan baginda Nabi kita semua yang kita cintai, Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW di surga. Berkumpul dengannya di surga. Bertemu dengan semua para nabi, para rasul di surga. Bertemu dengan seluruh para aulia, ulama, syuhada, salihin, dan semua mukminin mukminat dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat. Yang beriman dan ahli surga akan berkumpul semua di surga, saling kenal satu sama lain, saling kunjungi satu sama lain. Allah, kenikmatan yang abadi di sana. Dan juga ahli neraka, na'udzubillah min dzalik, masuk ke nerakanya. Semoga kita diselamatkan dari itu. Amin. Ya. Baik yang abadi di nerakanya mereka yang tidak beriman, maupun yang tidak abadi di nerakanya mereka yang mengotori imannya dengan maksiat, dengan kemunkaran, yang mana mereka sebelum matinya tidak keburu taubat dulu. Dan mereka tidak mendapatkan syafaat, pertolongan, pembelaan dari seorang nabi pun, dari seorang rasul pun, dari seorang wali pun, dari seorang ulama pun, dari seorang syuhada pun. Oh, tidak mau. Ini orang harus masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Namun di nerakanya tidak diabadikan oleh Allah. Begitu selesai habis dosanya oleh Allah, diangkat lagi, dipindahkan. Malaikat ditugaskan oleh Allah untuk membawanya dari neraka. Diangkat dari neraka, lalu dimandikan dulu sebelum masuk surga. Lalu berubah, tubuhnya berubah menjadi indah, menjadi ganteng, menjadi cantik, dan menjadi muda, menjadi bujang, menjadi perawan. Allah. Dan semua dimasukkan ke surga. Di surga tidak ada yang tua. Di surga tidak ada nenek-nenek dan kakek-kakek. Kenapa? Karena oleh Allah sebelum masuk surga supaya mandi dulu, dirubah oleh Allah. Masya Allah, menjadi muda semuanya. Di surga gak ada duda dan tidak ada janda. Semua dijadikan perawan. Di surga gak ada yang wajahnya jelek, gak ada yang postur tubuhnya jelek, gak ada. Semua berubah menjadi ganteng dan cantik luar biasa. Sehingga wanita-wanita dunia, walaupun di dunia paling jelek, rupanya paling jelek, ketika masuk surga dia menjadi ratunya bidadari. Allah. Jadi jangan membayangkan wajah istri kita yang sekarang, jangan membayangkan wajah suami kita yang sekarang, di mana boleh jadi kan ada pergeseran rasa. Dulu memang kita sebelum nikah, gitu kan, waduh, terpikat, terpelet olehnya, gitu kan. Tapi kan kalau sudah menikah kan suka berubah. Ada yang memang tetap, ada yang memang semakin cinta, gitu kan. Ada yang memang luntur,
Dan yang luntur ini kebanyakan. Bener gak? Bener gak? Yang hadir di sini aja nih, yang sudah punya suami, yang sudah punya istri kan banyak sekali. Jujur jawab, ada nggak proses luntur itu? Waduh, kan? Waduh, Allah. Kenapa ada? Kenapa ada proses luntur itu? Kan? Jawabannya karena banyak menemukan kekurangan. Kenapa? Karena banyak menemukan kekurangan. Dulu buta, nggak kelihatan kekurangannya. Dan karena buta inilah maka cinta kita menggebu-gebu. Begitu menikah, hasratnya sudah terpenuhi, kan? Barulah mulai bentak. Nah, geningan salaki aing teh kedua ditilik-tilik salat talangke. Ka pengajian mung hadir, ka masjid mung hanyap, batur sholawatan ieu hanteu we ngoprek HP, kan? Ditilik-tilik dina usaha atuh neangan duit kayaknya gawe teh mual deh. Malah make jeung nyerenkeun ka aing kanu jadi pamajikan, atuh aing teh kudu dagang ka pasar. Kudu mawa karung, kudu mawa tolomo, kudu mau itu, kudu aduh. Ditilik-tilik geuning rupana teu kasep-kasep amat. Nah aing teh heula mah da teu ningali kieu. Da siga Arjuna teh heula mah, gitu kan? Da geuningan katingali. Nah ieu teh jadi kieu, gitu kan? iPad dirasa-rasakeun jadi kasar. Baheula mah ka aing teh manggil teh Yayang. Ari ayeuna main bentak-bentak, kan? Ari ayeuna main tunggal teungul, kan? Kasar. Ka aing jadi nyebut sia, ka aing jadi nyebut si anjing, ka aing jadi nyebut si bagong, ka aing jadi nyebut ngaran si Ici. Contoh ieu mah contoh. Sakit hati ini. Bener nggak? Bener nggak? Mulai itu proses perubahan terjadi. Mulai merasa tidak nyaman walaupun diam di rumah yang mewah, walaupun punya mobilnya Alphard, walaupun bolak-balik naik pesawat, walaupun uang dolarnya miliaran. Ini yang miliaran dolar, Allah tetap akan merana hati kita. Tetap kita akan merasa kesepian ketika kita bersama dengannya. Rumah yang mewah akan menjadi gerah, Masya Allah. Walaupun rumah kita di AC, serasa di open, padahal di AC tapi rasanya di open. Kebakaran hati kita, sehingga bertumpuk berganti hari, bertumpuk menjadi bom waktu. Sampailah kepada klimaksnya, hilang kesabaran kita. Akhirnya muncullah pemikiran, udah kalau begini saya lebih baik jadi janda saja. Urusan anak gimana nanti, kan? Bener Ece? Tuh kan ngaku aina. Lalu akhirnya berani ngomong sama suami. Yang dulu pingin dinikahi secepatnya, sekarang udah lain, pingin dicerai talak 3.
saat ini, now, tidak boleh dinantikan. Serahkeun aing ayeuna keneh. Bener nggak? Bener nggak? Tuh, bom waktu, ingat, bom waktu. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Pahami oleh kita. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Karena apa? Tadi ada perubahan. Karena terus menemukan kekurangan. Sementara baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk apa? Membersihkan kekurangan tersebut, menyingkirkan kekurangan tersebut. Bagaimana manusia ini agar menjadi manusia yang sempurna, yang disebut al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Dari sisi apa? Pertama, sempurna dari sisi keyakinannya, akidahnya. Kedua, sempurna dari sisi akhlaknya, sifat-sifat hatinya sempurna. Masya Allah. Semua sifat-sifat yang terpuji yang ada dalam hati sempurna. Sabarnya sempurna, syukurnya sempurna, cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada semua para kekasih Allah, semua hamba-hamba Allah sempurna. Rasa sayangnya kepada semua ciptaan Allah sempurna. Sifat yang lainnya juga, ya, baik yang hubungannya dengan Allah seperti tawakal, seperti baik sangka kepada Allah, kan, sempurna. Sifat yang berhubungan dengan makhluk seperti baik sangka kepada makhluk, cinta kepada sesama ciptaan Allah karena Allah, sayang kepada sesama ciptaan Allah karena Allah. Ingat, sempurna. Alam hatinya ini terang benderang. Inilah yang diajarkan oleh baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi sempurna? Sempurna dalam pengetahuannya. Bagaimana yang dimaksud sempurna dalam pengetahuan? Pengetahuan kepada ilmu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sempurna. Dan dalam pengetahuan Quran, pengetahuan sunnah, ini sempurna, namanya al-insanul kamil. Lalu sempurna dalam niat-niatnya yang dibangun dalam hatinya. Lalu sempurna di dalam perbuatannya yang dilakukan oleh jasadnya. Apa yang dilakukan oleh mata, apa yang dilakukan oleh telinga, apa yang dilakukan oleh hidung, apa yang dilakukan oleh tangan, kaki, farji, semuanya perbuatannya sempurna. Sempurna dalam ucapannya. Masya Allah. Semua kata yang dikeluarkan dari lisannya kata-kata yang sempurna. Allah. Nah, ini yang disebut dengan al-insanul kamil. Manusia-manusia sempurna. Sehingga ketika bergaul dengan Allah, pergaulannya dengan pergaulan yang sempurna, zahiran wa batina, zahir batinnya. Ketika bergaul dengan sesama makhluk Allah, maka pergaulannya juga sempurna dengan bimbingan Allah. Ingat. Sehingga ketika manusia bergeser kepada kesempurnaan, akan semakin hilang kekurangan. Ketika semakin hilang kekurangan, ingat, maka akan bersemayam di hati manusia ta'zim, pengagungan,
penghormatan, kecintaan. Pahami? Catat oleh kita. Jadi ajaran Allah, ajaran baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang menjadikan bukan cuma pengamalnya, tapi siapapun yang menyaksikannya di dalam hatinya akan merasa tenang, di dalam hatinya akan merasa bahagia, di dalam hatinya akan tertanam cinta dan ta'zim. Karena ajaran Allah adalah ajaran yang sempurna. Ajaran Nabi SAW adalah ajaran yang sempurna. Maka kita hadir dalam majelis ilmu sebetulnya untuk menyempurnakan kita, agar kita menjadi manusia yang sempurna sedikit demi sedikit. Mulai terkikis kekurangan-kekurangan kita. Cacat kita mulai habis diganti dengan kesempurnaan. Sifat-sifat yang cacat, akhlak yang cacat, yang menjadikan siapapun yang menyaksikannya, ingat, siapapun yang bergaul dengannya jadi kesal, dongkol, marah, gitu kan? Akhirnya pingin dicerai, talak 3. Kenapa? Ya karena menemukan kecacatan akhlak. Kalau ibu satu kali saja mendengar atau mengetahui kebohongan dari lisan suami kita satu kali saja, kira-kira hati ibu marah nggak? Marah nggak? Sakit nggak? Kecewa nggak? Membekas nggak di hati? Turun nggak martabat suami saat itu? Hilang nggak penghormatan kepada suami saat itu? Akan hilang. Satu kali suami bohong, sebaliknya satu kali istrinya bohong. Allah, karena bohong ini adalah sifat yang cacat, jujur adalah sifat yang sempurna. Ingat, kalau kita menyikapi orang yang jujur, menitipkan uang ratusan miliar pun tidak pakai tulisan apa-apa, tidak pakai materai sekalipun, tidak pakai jaminan sekalipun, hati kita tenang. Ketika kita titip uang cuma 5.000 perak, tapi di orang yang tidak jujur, orang yang tidak amanah, tenang nggak? Tenang nggak? Nggak tenang. Mau nitipin rumah, saya titip ya, ini orang nggak jujur, nggak akan tenang. Kalau kita hidup di rumah dengan istri yang tidak jujur, yang tidak amanah, nggak akan tenang itu rumah tangga. Kita ibu berumah tangga dengan suami yang tidak jujur, yang tidak aman, nggak akan tenang, nggak akan tenang. Yakin akan stres terus, akan galau terus, akan suudzon terus. Genok akhirnya hati kita, alam hati kita menjadi suram, runyem, cek orang Sunda, runyem. Hari-hari kita suudon. Ya jangan suudon lah, tapi kan ini sudah bukti suami saya sering bohong. Mau belajar suudon kepada orang yang sering bohong kan tidak bisa. Mau belajar husnudzon, baik sangka kepada orang yang sering bohong itu tidak bisa. Menghilangkan suudzon itu tidak bisa. Coba hilangkan suudzon kita, buruk sangka kita kepada orang yang suka nyuri. Bisa nggak? Susah, nggak bisa. Harus husnudzon. Udah kumaha ya tapak atuh. Kan? Aya tapak sok kapanggih wae. Kan? Sok kapanggih wae. Kumaha atuh? Da kapanggih wae itu kan. Nah, walaupun mengatakan saya sumpah demi Allah, demi Rasulullah, berani disambar geledek dan sebagainya, pada geledek-geledek kan. Tetap susah kita bisa percaya.
Ketidakjujuran itu bikin orang bisa stres. Ketidakamaнаhan itu bikin orang bisa galau. Harga diri akan hilang. Kehormatan akan lenyap. Gara-gara apa? Gara-gara akhlak ini cacat. Gara-gara ada sifat yang cacat, walaupun sorbannya segede ban truk, walaupun sudah dikata ustadz dan mubaligh, ini ndak amanah nih orang. Baca Quran fasih, hadisnya fasih, keterangannya fasih, tapi dia ndak amanah. Orang lain titip uang kepada dia, aduh maaf, kepake. Bahasa kepake ini menjatuhkan kehormatannya, hilang rasa ta'zim, hilang mahabbah, cinta ini hilang. Tidak akan tenang walaupun sorbannya segede ban truk. Karena sorban ini tidak menjadi lambang kesucian jiwa dari semua akhlak yang tercela. Tasbih yang kita pegang, hafalan Quran dan hadis, hebatnya ceramah, tidak menjamin hakikat akhlaknya itu sudah suci. Tidak bisa menjamin alam hatinya sudah terbebas dari akhlak yang tercela. Inilah yang mengakibatkan keruntuhan dalam dakwah. Inilah yang mengakibatkan, ingat, hilangnya ta'zim di masyarakat kepada ulama atau kepada ustadz dan sebagainya. Karena apa? Karena kadang terjadi nyeleneh. Akhlak yang tidak pantas ada di seorang ustadz. Jangankan di seorang ustadz, di seorang muslim itu tidak pantas, apalagi di ustadz. Fahami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita umatnya, mendidik apa? Kesempurnaan. Maka semakin hilang akhlak yang tercela, akan semakin tumbuh rasa cinta di orang lain, akan semakin tumbuh rasa takzim di orang lain. Dan dicatat oleh kita, dicatat ini oleh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kepada kita kesucian, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling suci, sehingga kesuciannya, tingkat kesuciannya tidak ada satupun ciptaan Allah yang memiliki maqam kesucian seperti yang dimiliki oleh baginda Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua nabi rasul, walaupun nabi dan rasul, tidak ada yang bisa melihat kedua matanya kepada zat Allah di masa hidupnya di dunia, nanti saja di akhirat. Hatta malaikat pun tidak bisa melihat, tapi hatinya bisa melihat. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dalam Quran kita baca, meminta kepada Allah agar bisa melihat zat Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kan mengkondisikan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam kondisi kemakhlukan yang ada batas kemampuannya, sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam boro-boro melihat zat Allah, melihat gunungnya saja, di mana Allah bertajalli ke gunung tersebut. Musa, lihatlah gunung itu. Kalau kamu bisa melihat gunung itu, kamu bisa melihat aku. Begitu Allah tajalli ke gunung tersebut meledak saat itu. Nabi Musa tidak bisa memandang gunung tersebut, dan Nabi Musanya juga pingsan seketika. Ini kan diceritakan dalam Quran. Allah fahami. Tapi Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam 27 Rajab, malam berapa? 27 Rajab itu terjadi pada malam Senin. Dalam usia baginda Kangjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam 51 tahun lebih, 52 tahun kurang. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengatakan 51 lebih 8 bulan lebih 23 hari. Hah? Pahami oleh kita. Allah. Di malam tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan undangan kecintaan, undangan ta'ziman wa takriman. Kecintaan Allah, pengagungan Allah, undangan asyauq, kerinduan Allah hanya kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terjadi kepada siapapun ciptaan Allah, tidak sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya. Ingat, yang mengundang zat yang maha esa, yang diundang juga makhluk yang esa, yakni hanya satu, gak ada yang lainnya. Itulah yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peribahasa secara global daripada mengundangnya Allah dengan undangan kecintaan, kerinduan, keridhaan, kasih sayang, undangan, ta'zim, pengagungan hanya kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Nabi kita diundang oleh Allah? Ujung ceritanya yang paling tinggi, untuk diperlihatkan kedua mata kepalanya kepada zat Allah, oleh Allah, dengan kekuasaan Allah dan kehendak Allah, yang penuh dengan cintanya Allah, ridhanya Allah, sayangnya Allah, rindunya Allah, ta'zimnya Allah kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa Nabi kita memintanya, tapi Allah memberinya. Ini menunjukkan kepada ketinggian kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhannya, di mana Nabi Musa meminta tidak dikasih, tapi Rasulullah SAW tidak terdengar oleh kita, beliau meminta seperti Nabi Musa, tapi Allah kasih. Yu'ti man yasha, kan? Allah Ta'ala memberikan apapun, kan? Sekehendaknya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Pahami oleh kita. Ini Isra Mi'raj. Untuk apa lagi? Untuk diperlihatkan oleh Allah kepada tanda-tanda kebesarannya yang tidak Allah perlihatkan kepada yang lainnya. Untuk apa lagi? Untuk menerima warna-warni anugerah dari Allah secara langsung, termasuk keilmuan dari Allah, wahyu Allah yang tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, termasuk di dalamnya perintahan salat yang 50 waktu salat, yang pada akhirnya Nabi kita memohon keringanan untuk kita kepada Allah sehingga dikurangi, jadilah 5 waktu sholat. Namun walaupun 5 waktu sholat yang dilakukan oleh kita, tetap pahalanya seperti melakukan 50 waktu sholat, 50 sholat. Sehingga dengan sholat yang 5 waktu, umur umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang pendek sekitar 60-70 tahun bisa melebihi derajat umat para rasul yang terdahulu yang umurnya ribuan tahun. Kenapa? Karena ada lipatan-lipatan yang Allah anugerahkan secara khusus kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad. Maka kita rajaban seperti ini mensyukuri anugerah sholat. Ingat, mensyukuri anugerah sholat. Pertanyaannya, apakah tidak ada sholat di umat Rasul terdahulu? Ada, tapi beda. Sholat ada, tapi
Beda. Beda apa? Beda dalam prakteknya. Ada yang berdiri saja, ada yang rukuk saja, ada yang sujud saja, ada yang duduk saja, kan? Beda. Ada yang cuma maghrib saja, ada yang cuma isya saja, ada yang cuma subuh saja, ada yang cuma zuhur saja, ada yang cuma asar saja. Lalu apa bedanya? Beda dalam nilai, beda dalam pahala yang Allah janjikan. Ingat, tidak sama. Lalu ada lagi bedanya, ada semua perintahan Allah kepada semua umat Rasul terdahulu dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam, catat oleh kita, semua perintahannya, semua larangannya, semua wahyunya pasti semuanya melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Tapi ingat, dalam syariat yang Allah anugerahkan kepada kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar galib-galibnya melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi ada amalan yang malaikat Jibril sekalipun tidak tahu menahu, malaikat Jibril sekalipun tidak ikut campur. Apa? Salat yang 5 waktu. Karena perintahan salat Rasulullah menerima langsung dari Allah di satu alam, di satu tempat yang malaikat Jibril pun tidak tahu, tidak masuk ke dalamnya. Boro-boro bisa masuk, tahu juga tidak. Semua nabi nggak ada yang tahu, semua rasul nggak ada yang tahu. Hanya antara Allah dan antara Kangjeng Nabi Muhammad. Saat itulah Allah memerintahkan salat yang 5 waktu. Allah dengan segala cara kaifiyahnya, cara-cara sholat dari A sampai Z yang berkaitan dengan sholat, Allah yang langsung mengajarkannya kepada baginda Rasulullah. Tidak memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Maka sholat yang dilakukan oleh umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW sungguh tidak akan sama nilainya dengan sholat yang dilakukan oleh semua umat Rasul terdahulu. Bersyukurlah kepada Allah atas anugerah sholat ini. Maka Rajaban suka diperingati, di antaranya mensyukuri sholat. Selama sholat dilakukan, ingat, maka amal ibadah sekecil apapun yang lain akan diterima oleh Allah. Selama sholat tidak dilakukan, ibadah apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, gak akan diterima oleh Allah. Maka wasiat Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya, ucapan kalimat yang terakhir diantaranya adalah as-salah. As-salah. Roh Nabi mau keluar langsung saat itu, kalimat yang terakhir diantaranya as-salah. As-salah. Saya titip sholat, saya titip sholat, 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 sholat. Maka wasiatkan oleh kita kepada keluarga kita sholat. Dimanapun kita berada, selalu wasiatkan, ingatkan keluarga kita sholat. Telepon oleh kita, istri kita telepon, "Ma, anak-anak coba cek udah sholat belum? Anak-anak udah sholat belum? Anak-anak suruh sholat," dan sebagainya. Terus sholat, sholat, sholat. Ingat, tidak ada amal yang paling agung dalam deretan amal yang dilakukan oleh jasad yang zahir, ingat, kecuali sholat. Kecuali sholat. Dibandingkan dengan puasa Ramadan, masih unggul sholat. Dibandingkan dengan zakat, unggul sholat. Dibandingkan dengan haji, dengan segala pengorbanannya yang luar biasa, unggul sholat. Allah, 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 Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, walaupun kita tidak mampu pergi haji. Boleh jadi di antara kita ada yang tidak mampu melakukan saum Ramadan karena sakit. Boleh jadi di antara kita ada yang tidak mampu mengeluarkan zakat karena miskin. Selama sholat dilakukan, maka
semua amalan dalam rukun Islam semuanya akan diraih pahalanya oleh orang yang melakukan sholat. Siapa yang melakukan sholat dengan benar, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Dia akan mendapatkan pahala saum yang sempurna. Dia akan mendapatkan pahala zakat yang sempurna. Fahami? Maka sholat adalah satu-satunya amal selama ingat, selama ingat, sholat tidak bisa ditinggalkan. Syahadat diucapkan hanya seumur hidup sekali. Untuk masuk kepada Islam, untuk jadi mu'allaf, ucapkan syahadat seumur hidup sekali. Pahami. Dalam syahadat, kan suka dalam sholat ada syahadat, itu bukan rukun Islam. Kan khotib dalam khutbahnya disunnahkan syahadat, itu bukan rukun Islam. Syahadat rukun Islam adalah syahadat yang diucapkan oleh orang yang mau memeluk Islam atau yang murtad akan kembali kepada Islam. Itu syahadat rukun Islam. Fahami? Kalau syahadat dalam sholat bukan rukun Islam. Syahadat yang diwajibkan dan dalam sholat, tapi bukan rukun Islam. Tidak semua yang wajib merupakan rukun dalam Islam. You understand? You ngerti itu? Jelas? Eces? Lalu kalau kita lihat zakat setahun sekali. Itu pun kalau mampu. Itu pun kalau sudah sampai kepada nisab. Kalau tidak ada zakat. Kalau haji gimana? Haji kalau istita'ah, mampu. Apa itu mampu dalam haji? Bukan sekedar uangnya yang siap, kan? Tapi juga kesehatan jasmaninya, masya Allah, kesehatan akalnya, kan? Kalau orang yang gila, kan, yang error akalnya, nggak usah menghaji, kan? Yang sakit, tidak menghaji. Diperlukan aman dalam perjalanannya. Kalau di perjalanannya ternyata tidak aman, tidak usah berhaji. Malah kalau perempuan yang punya suami ada tambah syaratnya. Apa? Adalah izin dari suaminya. Walaupun dengan hartanya pribadi, ingat, pemberian orang tuanya. Lalu dia mau berangkat haji, hajinya juga haji yang rukun Islam yang pertama. Lalu minta izin kepada suami, suami tidak mengizinkan dengan berbagai pertimbangan, maka istrinya haram pergi hajinya. Bayangkan, itu haji. Kalau saum Ramadan bagaimana? Apalagi saum Ramadan sudah masyhur di antara kita. Wanita yang sedang menyusui, ingat, wanita yang sedang maksudnya menyusui anaknya yang masih kecil, bukan menyusui bapaknya. Tidak termasuk menyusui bapaknya, ya kan? Wanita yang sedang menyusui bayinya, kan? Dibolehkan tidak saum. Wanita yang sedang hamil, kan? Masya Allah, oleh Allah Ta'ala, kan? Dibolehkan tidak saum. Tapi yang menghamili tetap harus saum. Gak bisa protes kepada Allah, gak bisa ya, minta ini, ngajukan permohonan kepada Allah. Ini kan istri saya hamil gara-gara saya ya Rob, kan? Minta kemurahan dari Allah Ta'ala agar bisa tidak saum sama-sama sama istri saya. Tidak bisa. Justru karena perilaku kamu, kan? Makanya di Malaysia disebutkan, kan, rumah sakit yang menangani melahirkan itu disebut rumah sakit korban laki-laki. Itu di Malaysia. Ini korban laki-laki. Jadi siapa yang punya perilakunya? Kalau laki-laki. Maka perempuan dikasih oleh Allah Ta'ala dispensasi, ya, diringankan oleh Allah, boleh tidak saum. Terus wanita yang haid,
malah haram saum. Jangan mentang-mentang kuat saum saya juga mau saum itu kan? Ya, haram. Dahar sing gede. Dahar sing gede. Kan? Wanita yang haid. Wanita yang nifas sama haram saum. Bukan cuma boleh tidak saum, tapi haram saum. Allah. Lalu yang sedang bepergian walaupun kuat, kalau perjalanannya 2 marhala kira-kira 82 km kan, begitu keluar dari rumah, keluarnya sebelum subuh, ingat, dari kampung kita, bukan dari rumah kita, dari kampung kita kan, begitu sudah keluar dari kampung, walaupun baru keluar dari kampung langsung adzan subuh terjadi, di saat itu juga boleh kita buka saum. Allah, padahal kita sudah niat saum tadi. Masya Allah, walaupun belum sampai ke Jakartanya, bahkan walaupun ternyata di tengah-tengah perjalanan baru aja 10 kilo tabrakan dan mobil, akhirnya harus kembali lagi, kita sudah buka saum. Udah ya, udah, itu merejeki saja. Allah, bayangkan, dikasih sakit, tidak usah saum. Allah. Tapi sholat, ingat, punya duit, lagi tidak punya duit, tetap harus. Masya Allah. Lagi sehat dan lagi sakit harus sholat. Masya Allah. Tapi ada perempuan tetap dikasih keringanan oleh Allah ketika menstruasi dan ketika nifas ya, oleh Allah diberhentikan sholatnya oleh Allah karena saking sayangnya Allah kepada kaum wanita, saking sayangnya Allah kepada kaum wanita. Gak usah sholat, gak usah, bahkan gak usah diqodho. Saum masih harus diqodho. Sholat bagi wanita yang haid, wanita yang nifas, gak usah diqodho. Ini yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa kan, kunna nu'maru biqadha'is siyam wa la nu'maru biqadha'is salat. Kami diperintah oleh Rasulullah SAW mengqadha saum dan kami tidak diperintah mengqadha salat. Hadis ini ceritanya, asbabul wurudnya, sebab datangnya hadis ini, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menstruasi. Maka dilarang saum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan mengqadha kan, nanti di bulan Syawal. Lalu sholat, dilarang sholat oleh Rasulullah SAW. Tidak sholat Sayyidatuna Aisyah karena lagi haid, tapi tidak disuruh mengqadha sholat kan? Nah, hadis ini jangan salah menerapkan, ingat, karena kan ada yang mengatakan dengan hadis ini, kalau kita pernah meninggalkan sholat, asal tobat nggak usah diqadha lagi katanya. Enggak, sholat harus diqadha. Sholat harus diqadha. Ini dalam madhab Syafi'i, ya kan? Dalam madhab Syafi'i, yang tidak sengaja saja harus mengqadhanya. Kalau ketiduran kita lalu bangun jam 8 harus mengqadhanya. Qadha itu apa? Melakukan perintah Allah, ya? Bukan pada waktunya. Setelah melewati waktunya, itulah qadha. Kalau kita kelupaan, ingat-ingat ya, lagi kerja siang, ingat-ingat asar tidak sholat duhur, ya harus diqadha. Itu yang tidak dosa. Bagaimana dengan yang tadinya sengaja meninggalkan sholat, yang diancam oleh Allah dengan api nerakanya? Ketika dia bertobat hijrah, maka harus mengqadha sholat yang lalu. Ya, diampuni dosanya. Bukankah orang yang tobat diampuni? Benar, diampuni, tapi diampuni itu dari sisi dosanya, bukan lunas hutangnya. Contoh, ada orang punya hutang sama kita, berapa? 100 juta. Akan bayar
Kapan? Tanggal 20 Maret. Begitu sampai 20 Maret janji dia, perjanjiannya, ya, dia kelupaan. Apa? Kelupaan. Dosa nggak dia kalau kelupaan? Ingat-ingatnya dia itu tanggal 25. Dosa nggak dia sama kita menurut hukum agama? Dosa nggak? Kelupaan. Dosa nggak? Nggak. Tetap harus bayar? Oke. Atau ketiduran, bangun-bangun tanggal 21 Maret, kan? Dosa gak kalau ketiduran? Enggak ya, tapi harus bayar. Harus bayar. Oke. Dia itu sengaja, gak lupa, gak ketiduran, sengaja saja melalaikan bayar utang, padahal dia sudah janji sama kita. Kita tahu bahwa dia itu sengaja. Dosa nggak menurut hukum agama dia? Lalu setelah dosa apa kewajiban dia? Apa? Terus apa lagi? Minta maaf kepada siapa? Kepada yang punya hak. Lalu minta maaf kepada siapa lagi? Kepada Allah. Kewajibannya 3 dia itu. 1 kewajibannya adalah taubat kepada Allah. 2 kewajibannya minta maaf kepada orang yang punya hak. 3 kewajibannya bayar utang langsung. Ingat, kenapa? Tadi melalaikannya sengaja. Maka orang yang tadinya melalaikan sholat sengaja, kewajibannya 1 bertobat kepada Allah, 2 mengqadha. Bukan malah jadi hilang qadha. Bukan, gitu kan? Kenapa begitu? Karena orang yang tidak dosa saja harus qadha. Tadi ketiduran dosa enggak? Kelupaan dosa enggak? Tapi qadha tetap harus. Apalagi kalau tadinya ada unsur kesengajaan. Eces ente. Geus eces mah geus tong dipanjangan teuing geus. Bisi bahe. Si mudal. Sabab otakna ge sakitu. Bisi mudal. Alhamdulillah bae da ayeuna mah geus deukeut jeung buya pan ieu imah buya eta. Eta inya deket eta kakarak beres eta ya. Insyaallah ke urang ngayakeun pangaosan, urang sasarengan ya. Urang duduluran babarayaan silih pika cinta, silih pika deudeuh, silih pika nyaah, silih dukung, silih doakeun di antara urang sadayana nya. Nah, gitu insyaallah ngan buya jarang keneh ka dieu. Mesti keneh kulingan. Sibuk jarang keneh ka dia, jarang keneh. Insyaallah sugan kemah bisa mineng ka dia insyaallah nya. Sing panjang umur heulana. Mudah-mudahan kita semuanya dengan acara seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala diikat dalam satu ikatan yang dengan ikatan tersebut kita akan bisa bersama-sama sampai surga. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahkan kita semua di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah memanjangkan umur kita ke bulan Ramadan dan kita bisa menjalankan perintah Allah dengan sebetul-betulnya dan menjauhi larangannya dengan sebetul-betulnya, dan kita bisa meraih segala anugerahnya yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, terutama Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar, dan sebentar lagi malam Jumat yang akan datang sekarang adalah malam ampunan Allah dan malam ijabah dari Allah, malam nisfu Sya'ban. Ingat, malam ditetapkannya takdir kita 1 tahun ke depan. Berdoa semuanya, terutama di maghrib, berdoa semuanya, kan? Ulama mengajarkan baca Yasin minimalnya 3 kali, kan? Agar apa? Agar nasib kita kan sesuai dengan keinginan kita, nasibnya baik terus untuk 1 tahun ke depan. Itu malam nisfu Sya'ban ya. Semoga kita mendapatkan segala anugerah Allah di malam tersebut ya. Doa kita dikabul oleh Allah
Jazakumullah hasanal jaza. Terima kasih kepada para panitia dan para pendukung ya acara yang mulia ini dengan Masya Allah ya. Dan semoga dengan iringan doa semoga dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhirat. Dan Buya mengajak kepada semuanya agar sering-sering mengadakan acara seperti ini, karena dengan acara seperti ini hati kita terus akan tersinari dengan cahaya ilmunya Allah ya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.